Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang desain eksperimen. Ini kita akan membahas tentang one way ANOVA. Itu sebuah tool statistik yang akan kita gunakan untuk apakah rata-rata hasil dari suatu eksperimen dari suatu faktor itu apakah menghasilkan rata yang sama atau tidak. Nah, sebagai kasusnya sekarang di sini kita lihat kasusnya adalah eh, uji kekuatan tarik dari suatu kain gitu. Jadi kain ini itu adalah sebuah kain yang ada campurannya kapas gitu ya. Jadi ada bahan lain dan beri campuran kapas sebesar 15%, 20%, 20%, 30%, dan 35%. Nah, ini dari persentase campuran kapas ini akan dilihat mana atau apakah ada perbedaan di antara mereka gitu ya. Akan memberikan perubahan kekuatan uji tarik dari suatu kain bergantung pada jumlah persentase yang diberikan. Nah, di sini kita akan mulai dari melihat tabel yang ada di sini ya. Kalau dilihat di sini di bagian bawah ini kita sekarang berada dalam tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini kita buat tabel isian data eksperimen ya. Di sini tabelnya masih kosongan. Dan di sini kita lihat kita memiliki ada 5 level campuran kapas ya, persentase dari cottonnya 15%, 20%, 25%, 30%, dan 35% gitu. Nah, ini nanti hasil uji kekuatan tariknya akan kita isi di tabel ini. Nah, sekarang kita akan lihat juga di sini apa namanya? Kita akan namai urutan eksperimennya, yaitu bukan urutan eksperimen tapi lebih ke nomor formulasinya ya. Formulasi gitu. Jadi formulasi yang 15% itu kita kasih urut 1 sampai 5, 1 2 3 4 5. Yang 20% kita kasih urut formulasi 10 begitu seterusnya sampai di sini yang 35% itu di nomor formulasi 21, 22, 23, 24, 25. Nah, di sini perlu dicatat dan diperhatikan betul-betul bahwasanya kita tidak boleh melaksanakan eksperimen ini secara urut. Karena salah satu eh, prinsip di dalam eksperimen itu kita harus melakukannya secara acak. Nah, kenapa kok kita harus melakukan secara acak? Nah, di sini kita bisa lihat misalkan di sini formulasi yang 15% ini kita lakukan di hari Senin gitu. Sedangkan untuk yang formulasi 20% yaitu formulasi nomor 6 sampai 10 ini kita lakukan di hari Selasa. Kemudian 25% formulasi 11 sampai 5 hari Rabu dan begitu seterusnya sampai hari Jumat untuk yang formulasi 35%. Nah, permasalahan ini akan menimbulkan masalah kalau dia tidak dibaca. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di sini, kalau kita sembunyikan dulu yang di sini, itu Anda bisa lihat bahwasanya faktor persentase kapas itu sama urutannya dengan faktor hari. Jadi bisa jadi sebenarnya di hari-hari ini, Selasa, Rabu, Kamis itu ada faktor yang terjadi di hari Senin tadi yang akan mengubah hasil eksperimen kita gitu, hasil uji yang terbingungkan dengan efek dari faktor 15% di campuran kapas. Sedangkan faktor hari Selasa akan terbingungkan dengan faktor 20%. Jadi maksudnya gini, misalkan kalau Anda di hari Senin Anda melakukan uji untuk yang semua cotton 15% ini, ternyata di hari Senin itu alatnya memang ada sedikit error gitu sehingga bacaan alatnya tadi ada kekeliruan dan konsisten karena memang alatnya error di hari Senin, maka hasil yang error tadi akan terbingungkan bukan karena efek error di hari Senin alatnya belum diperbaiki, tapi karena Anda akan mengira itu efek dari 15% campuran. Kemudian misalkan di hari Selasa kelembaban udaranya sangat tinggi sehingga mempengaruhi kekuatan tarik mesin, maka efek dari hari Selasa yang ternyata kelembabannya tinggi tadi itu Anda akan bingungkan dengan efek
campuran 20% gitu ya. Dan begitu terus, jadi bisa terbingungkan, seharusnya ini efek-efek khusus yang sebenarnya tidak Anda antisipasi, tapi malah terbingungkan dengan efek jumlah sekapas gitu. Itu kita tidak inginkan. Kita inginkan kalau Anda kan ada ini error di hari Senin, ya error itu akan terdistribusi secara merata di 15, 20, 25, 30, 35, sehingga tidak terbingungkan dengan efek persentase dari kapas gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi, berarti ini di tahap persiapan yang di sini, setelah Anda putuskan Anda ingin melihat persentase dari yang kita bisa lakukan adalah kita acak formulasinya gitu ya. Jadi di sini kita acak urutan kita melakukan eksperimen. Misalkan nomor formulasinya kita bisa tuliskan di sini. Dan seterusnya kita sampai dia formulasi kita ada 25 ya. Jadi formulasi nomor yang formulasi 1 sampai 5 itu terkait dengan 15% cotton gitu ya. 15% cotton itu nomor 1 sampai 5, kemudian di sini ada 20% cotton itu dari 6 sampai 10, dan ini 25%, dia sampai ke urutan 15, kemudian sini 3% dia sampai urutan 20, misalnya adalah 35% cotton itu untuk formulasi nomor 21 sampai 2. Nah, ya. Nah, ini yang harus kita acak. Nah, cara mengacaknya gimana? Nanti di sebelah sini kalau kita mau acak ya, itu kita akan generate random number di sini. Gitu ya. Ya udah muncul random number kan? Nanti random number ini kita isi ke seluruh ini. Ya dari ini sampai bawah itu ada random numbernya. Kemudian random number ini kita akan urutkan dari kecil sampai paling besar. Karena ini acak, dia kan tentu dia tidak ngurut besarnya ya. Nah, kalau kita acak nanti di samping ini juga akan ikut teracak gitu. Kita urutkan dulu, sort smallest to largest, expand selection ya supaya kolom-kolom sampingnya juga akan sortasi. Kita bisa lihat sekarang sebelah sini formulasinya sudah teracak gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang data yang ada di sini yang bilangan acak ini sudah kita kan, sehingga kita bisa ya, bisa clear. Tujuannya dia hanya membantu kita untuk mengacak konten. Jadi ini urutan eksperimennya kita sih jadi urutan kedua, ketiga sampai ke 25. Ini terkait dengan formulasi yang ada di, jadi urutan eksperimen Anda pertama itu adalah formulasi 12. Formulasi 12 itu ada yang ada di sini ya. Nah, nanti terkait dengan cotton yang 25%. Jadi di 12 ini Anda uji, hasil uji tariknya Anda isi di kolom 12. Kemudian eksperimen kedua itu saya adalah formulasi nomor 2 atau 13% ya. Formulasi 2 yang ini Anda uji cotton 15%, terus Anda lihat hasil tariknya itu berapa, nanti Anda isi di sini. Jadi ini cara mengujinya dan termasuk membuatnya. Jadi membuatnya juga tidak boleh urut ya. Jadi ini bukan cuma waktu mengambil data, karena Anda urutan ini juga termasuk urutan membuat. Jadi yang dibuat itu adalah yang nomor formulasi 12 dulu. Yang dibuat berikutnya adalah formulasi 2. Jadi cara membuatnya itu diacak ya. Jadi 1 sampai 5 ini adalah hari, misalnya ini hari Senin. Jadi hari Senin ini adalah urutan nomor 1 sampai 5 gitu. Kalau di hari Senin itu Anda bisa 10 eksperimen, maka 10 eksperimen itu dilakukan sampai nomor 10. Sisanya Selasa dan lain. Kalau Anda mau lakukan sehari 5 kali eksperimen, maka di sini Senin, terus sisanya di sini Selasa. Jadi termasuk membuatnya ya, membuatnya harus diacak gitu. Oke, jadi ini adalah cara Anda menghasilkan urutan eksperimen yang acak. Nah, misalkan sekarang Anda sudah melakukan eksperimen, dan di sini Anda bisa isikan hasil. Nah, oke, Nah, di sini misalkan saya sudah punya hasil yang ada di sini. Saya sudah punya hasil yang ada di sini, jadi saya isikan di sini 7.
11,9 itu adalah hasil eksperimen Anda. Hasil eksperimen Anda, kalau kita lihat sebaran datanya seperti ini. Jadi ini untuk cotton yang 15%, sebaran datanya seperti ini, sebaran tensile strength-nya. Dan yang 20% cotton, 25% cotton, 30% cotton, dan 35% cotton. Nah, di sini pertanyaan nomor 1, sebaran datanya seperti apa? Nah, sebaran datanya seperti ini, Anda bisa lihat. Dia sebaran datanya, apa namanya, ada beberapa yang mirip dan ada yang beberapa yang sangat beda. Kalau kita misalkan lihat di 20-25 ini kan sebaran datanya mirip ya. Nah, kita curiga jangan-jangan di sini rata dari tensile strength dari 25 dan 25% ini sama. Kemudian kita juga curiga kalau ini sama dengan yang ini, 15 sama dengan 35. Kita curiga bahwasanya secara rata hasil tensile strength-nya itu sama. Dan ini yang paling atas gitu ya. Salahnya ini dan ini kita kayaknya ini beda ya karena jaraknya jauh. Tapi antara yang 30 dengan 25 ini sebenarnya sama atau beda gitu. Itu yang kita masih belum tahu. Apakah antara 25 dan 15 ini sama atau enggak gitu misalnya. Nah, itu yang akan kita coba cari tahu apakah mereka itu sebenarnya memiliki efek atau tidak ya. Kalau kita lihat dari sebaran ini, harusnya persentase koton itu memiliki efek terhadap kekuatan tarik dari si kain ya, karena di sini naik terus di sini turun. Nah, untuk lebih pastinya kita bisa melakukan analisis yang kita sebut sebagai analisis ANOVA ya. Analisis ANOVA ini seperti apa? Anda bisa lihat di sini ada tabel ANOVA-nya. Untuk menghasilkan tabel ini, misalkan kita belum punya tabelnya, di sini akan saya clear dulu. Akan mulai dari awal. Oh, nah caranya begini kalau kita ingin menghasilkan. Anda lihat di tab data, Anda klik di tab data. Di sini ada data analisis toolpack ya. Nah, data analisis toolpack ini kalau bagi Anda yang belum muncul ini, karena ini harus ditambahkan secara manual, mungkin beberapa sudah ada, dan untuk yang belum kita secara manual di file, kemudian kita klik options. Nanti di options itu Anda pilih add-ins. Dari add-ins ini, kemudian kalau ada analisis toolpack ya, analisis toolpack ini, ya klik, kemudian klik OK. Ya. Oke, nanti dia akan muncul di sini, di bagian data ini akan ada data analisis ini. Sekarang kita akan gunakan data analisis ini. Jadi di tab data, kita klik data analisis. Oke, nah dia di sini muncul banyak pilihan ya. Mungkin Anda udah di sini ada t-test dan z-test, itu juga ada yang kita lakukan di ya perkuliahan. Nah, di sini kita akan mengambil ANOVA tapi yang single factor ya. Atau ANOVA satu faktor gitu. Kita akan pilih ini karena faktor kita itu adalah hanya persentase cotton atau persentase kapas ya. Dan dari satu faktor ini kita ada 5 level. Levelnya 15, 20, 30. Di sini kita pilih ANOVA single factor. Nah, input range-nya yang mana? Input range-nya ini kita blok di sini ya. Jadi ini Anda klik dulu di sini, terus kita blok ini ya, kita blok semua datanya. Kemudian dia digrupkan sebagai kolom atau sebagai baris. Nah, untuk kita kan sebagai baris ya. Sebagai baris berarti ke sini data pertama, ke sini kedua dan seterusnya. Kemudian kita klik label di kolom pertama karena kolom pertama 15 sampai 35 ini merupakan label saja, jadi bukan set nilai alfa Anda untuk confidence level ya, karena kalau 0,5 berarti confidence level adalah 90%. Nah, sudah seperti ini aja sederhana. Kemudian Anda klik output range. Output range itu adalah Anda di mana di sini Anda akan memberikan hasilnya. Jadi Anda klik di sini, terus klik saja di mana data itu nanti akan hasil analisisnya akan diberikan. Kalau udah diklik itu, kita klik OK. Kita udah keluar hasil analisis ANOVA ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Di sini adalah summary dari statistik data ini. Jadi grupnya ada grup 15, grup 20, 35. Ada 5 buah 5 buah data.
kemudian untuk yang 15 itu dijumlah semua datanya 49, 77, 8, 4 gitu ya. Jumlah semua itu hasilnya 49. Ini hasilnya adalah 7 gitu ya. Kemudian ini rata-rata untuk tiap grup ditulis di sini dan ini variansinya. So, kalau Anda ingin mengetahui standar deviasinya adalah akar dari variasi ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini adalah tabel ANOVA. Nah, between groups itu berarti ini adalah kita bisa ganti dengan ini antara grup. Jadi dia persentase koton. Persentase kapas Anda bisa ini cotton percentage itu atau persentase kapas gitu ya kalau bahasa Indonesia. Persentase kapas. Nah, persentase kapas kemudian within groups itu adalah variasi error dari grup dalam satu grup ini varian apa errornya, sebaran errornya itu seperti apa. Jadi dan kita simply sebut dia sebagai itu aja. Nah, kalau kita udah lihat di sini, SS itu adalah ukuran sebaran dia dari nilai tengahnya. Jadi ini sama seperti variansi ya sebenarnya, seperti variansi. Ini adalah variansi total gitu. Tapi dia nggak di akar, jadi ada sedikit perbedaan kalau variansi yang ini. Tapi dia sebenarnya adalah mirip seperti variansi. Oh ya, dia tidak dibagi dengan jumlah data. Kalau data yang ada di sini ada berapa gitu kan. Di variansi ini kan kenapa dia 11, 9, itu karena dia dibagi dengan jumlah. Tapi ini adalah ukuran sebaran data gitu ya. Kemudian ini degree of freedom itu adalah ukuran kebebasan secara matematis dari persentase kapas, model persentase kapas. Kemudian mean square yang ada di sini itu adalah rata dari ini sum of square. Ini sebenarnya nilainya adalah sum of square dibagi 4. Jadi ini dibagi 4 menghasilkan mean square. Dan ini 161 bagi 20 hasilnya adalah dari sini nanti untuk mean square yang seperti ini ada nilai F-nya, F statistiknya seperti ini, sedangkan jadi F critical ini adalah nilai paling kecil yang menentukan apakah dia itu signifikan atau tidak pengaruh persentase kapasnya. Jadi kalau dia lebih besar daripada, kalau nilai F ini lebih besar daripada F critical, maka dia ada perbedaan rata yang cukup tinggi antara perlakuan persentase cotton yang ada. Jadi kalau F ini lebih tinggi dari sini, berarti dia ada perbedaan yang bermakna dari rata masing-masing eksperimen tersebut. Berikut juga di sini p-value. Jadi p-value itu kalau lebih kecil dari nilai alfa kita tadi adalah 0, dan ini jauh lebih kecil kan, karena ini 9,13 kali 10 pangkat min 6. Dia lebih kecil berarti ada perbedaan signifikan gitu. Jadi memang kesimpulannya adalah betul persentase kapas atau H0-nya kita tolak ya, bahwasanya persentase H0-nya kalau di sini itu kan berarti persentase kapas itu tidak mempengaruhi tensile strength. Tapi ternyata ini signifikan, semua ini signifikan sehingga kita menolak H0, kita terima H1, hipotesis alternatifnya yaitu persentase kapas itu memiliki pengaruh terhadap atau ada perbedaan rata di antara grup persentase kapas ini ya. Jadi persentase kapas mempengaruhi tensile strength atau kekuatan tarik dari kain. Nah, dan ini kita confidence levelnya atau tingkat keyakinannya. Tingkat keyakinan itu sama dengan 95% gini ya. Tingkat keyakinan 90%. Jadi ini pun kalau kita tadi grafik sebaran datanya kita yakin bahwasanya memang apa namanya di sini terdapat perbedaan yang mencolok ya. Nah, permasalahannya sekarang adalah kalau dia cuman hasil dari ANOVA ini menyatakan bahwasanya betul persentase kapas itu mempengaruhi hasil secara signifikan, perbedaan secara signifikan dari tensile strength ini, mana yang beda, mana yang sama di antara perlakuan ini. Jadi itu pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab gitu.
Nah, di sini kita nggak tahu apakah yang ini beda dengan yang ini, apakah ini sama dengan yang ini gitu. Kalau ini antara 1535 kayaknya sama. Tapi yang ini kayaknya sama. Tapi apakah ini sama ini terhitung sama? Ini terhitung sama ini terhitung sama atau enggak? Ini sama ini kelihatannya beda atau enggak? Itu yang berupaya kita akan jawab eh, selanjutnya menggunakan t-test ya. Oh ya, mungkin kalau Anda ingin menghasilkan grafik yang semacam ini, caranya seperti ini. Grafik sebaran. Kita bisa pilih dulu datanya yang ada, misalnya data sini. Kita pilih, kemudian Anda jadikan dia scatter plot semacam ini. Cuma nanti di sini kita akan apa namanya? Kita akan ubah dia, masukkan data. Jadi Anda klik di chart design, di chart design Anda bisa select data. Nah, kemudian untuk deret yang pertama, series 1 yang ada di sini. Di sini ada series 1, Anda klik edit. Jadi ini Y-nya udah betul, Y-nya kita ingin sebagai ini. Nilai X-nya itu kan di 15, semuanya di 15. Dan data kita kan ada 5 di sini. Jadi di sini nanti kita masukkan sama dengan 15-nya ada 5 kali, 15. 1, 3, tutup, kemudian series name-nya kita kasih nama grup 5. Terus klik OK. Nah, kalau kita klik OK, di sini sudah muncul yang ini. Ya, jadi kemudian kita masukkan lagi datanya. Ini Anda sama, chart design, tab chart design, kemudian select data, kita tambahkan add. Kemudian ini adalah untuk yang kelompok 20. Jadi di sini kita 5 data. Kelompok 20 itu ini ya, 12. Tapi di sini nilai X-nya itu 20 semua. Jadi kita ya, nah, kemudian seri Y-nya kita hapus. Kemudian kita blok aja ini. Oke. Kemudian kita lagi series name-nya yang 20. Seriesnya. Yang di sini kita masukkan 25 5 kali gitu ya. 4. Nah, top-nya kita masukkan data Y yaitu dari 14 sampai 9. Oke, kemudian berikutnya tambah lagi untuk 30. Di sini 31, 3, top, dan kita blok. Oke, oke. Terus tambahkan satu lagi yang terakhir yang 35. 35 kayak gini. Nah, value-nya ini 35, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, kemudian values-nya kita blok dari sini. Kita klik. Oke, nah, oke. Anda bisa lihat di sini hasilnya sudah sama ya. Jadi hasilnya sama, tinggal mempercantik saja supaya mirip kayak gini. Misalnya kita hilangkan lines-nya, aksesnya ini kita share dari ini ke 10 gitu ya. Dan set di sini. Kemudian misalnya Anda bisa kasih title dan chart title, ganti, bisa hasilkan bentuk seperti ini. Oke, jadi cara untuk menampilkan grafik sebaran. Nah, berikutnya kita akan analisis tukisnya dari hasil apa namanya. Untuk test Anda bisa lihat di tab berikutnya. Nah, bisa Anda lihat ini sebenarnya ini kita bisa bagi jadi dua bagian ya. Jadi ada bagian yang ini sebenarnya yang kita kerjakan tadi, si warna aja supaya kan gitu ya.
Jadi ini udah kita kerjakan sebelumnya, ini data yang sama persis, cuman ANOVA-nya saya lakukan di sini ya. Ini ada ANOVA yang sama persis dengan ini, gitu ya. Nah, data dari ANOVA ini kita akan gunakan untuk tes, yaitu untuk mengetahui bagian mana yang sama atau beda gitu, efek dari fase cotton. Nah, yang pertama bisa dilakukan Anda ambil di sini grupnya, bisa Anda copy, C gitu, grupnya. Dan di sini Anda bisa paste nilainya aja, grupnya paste nilainya, kemudian average ini Anda copy juga, Ctrl C, terus ini di kita paste ini. Average ini juga sebutan lainnya adalah min atau rata gitu. Ini bisa sangat bawah. Nah, jadi ini adalah data kita ya. Jadi ini kita akan gunakan untuk menguji Tuki. Jadi Tuki test itu atau uji Tuki itu adalah untuk mengetahui mana yang sama dan mana yang beda di antara grup-grup uji kita ini ya. Jadi, nah untuk mengetahui Tuki test itu pertama yang kita harus lakukan adalah kita buat perbandingan dari tiap grup ya. Jadi misalkan 15 kita akan bandingkan dengan yang 20, 25 sampai 35. Kemudian yang 20 kita bandingkan dengan 25 sampai 35. 25 kita bandingkan dengan 30, 35 dan 30 kita bandingkan dengan 35. Ini saya tulis di sini ya. Saya tulis 15 versus 20, 15 versus 25, 15 versus 30 dan seterusnya. 20 versus 25. Jadi ini kita bandingkan apakah pairing ini atau pasangan-pasangan ini itu sebenarnya secara statistik sama atau berbeda gitu. Nah, kemudian di sini saya tulis absolute difference-nya atau perbedaan tapi absolutnya, yaitu kita ambil nilai positifnya ya. Jadi di sini yang saya lakukan adalah apa namanya? Saya hitung perbedaan min atau perbedaan rata-rata dari 15 dan 20. Ini kan minnya rata-ratanya 15 itu 9,8 per 15,4. Nah, ini saya cari selisihnya gitu. Dan ini bisa kita lakukan dengan cara gini. Saya clear dulu. Saya clear. Jadi caranya adalah ini sama dengan gitu. Terus minnya dari 15 itu kan ini ya 9,8 J3. Dan ini saya set F4 untuk menguji dia di situ, ya kan. Kemudian kita kurangi dengan yang ada di sini 20 ya, perbedaan antara 15 dan 20. Tapi Anda lihat kalau dikurangi gini nah hasilnya negatif ya karena 9,8 kali 15,4. Untuk itu kita harus apa namanya? Kita harus kasih dia dalam fungsi absolut dulu. Jadi nanti akan diambil nilai absolutnya. Positif. Absolut gini. Baru kita ambil di sini 15 gitu, terus kita kunci klik F4 kalau kemudian dikurangi 20 ini ya versus 20. Ini absolute difference-nya adalah 5,6. Ini tinggal di drag aja sampai yang 35. Itu dia akan ngikutin otomatis gitu ya. Jadi kalau Anda lihat 15 sama 35 itu adalah 9,8 kurangi 10,8 gitu ya. Min 1 tapi absolutnya adalah 1. Oke, berikutnya kita cek perbedaan grup 20 dengan yang lain. Jadi di sini kita bisa cek caranya sama absolut. Kita ambil 20, ratanya itu adalah yang ini ya. Kemudian di kolom C4, kemudian kita bisa klik F4, pencet F4 supaya dia kekunci di situ, kemudian dikurangi bawahnya yang 25, 17,6 gitu ya. Kita klik enter, dan ini kita drag aja sampai ke grup yang 20. Ini adalah perbedaan ratanya, kemudian sama yang grup sama dengan absolute, absolute dari 25 ini, kemudian kita kunci pakai F4, ini kurangi ini ya 30 ya 30. Kita klik enter, terus tinggal kita drag saja ini.
terakhir adalah perbedaan antara 30 sama 25 ya. Di sini 30-nya kita udah tahu 30-nya lebih besar, 21 dikurangi 10, udah gini aja kita dapatkan semua perbedaan absolute difference-nya. Kemudian yang perlu diketahui di sini standar errornya kita harus cek untuk menghitung dari tugas ya. Jadi tujuan kita adalah mendapatkan nilai key ya. Jadi statistiknya uji statistik key to key dari perbandingan-perbandingan grup ini. Nah, untuk mencari tahu itu kita harus tahu standar errornya. Standar error itu adalah apa namanya? Di sini kan ini persentase kapas ya kita. Dan yang di bawah ini error. Nah, itu adalah apa namanya? Mean square error. Ya, mean square error dibagi dengan jumlah apa namanya? Jumlah perlakuan kita atau jumlah grup, sorry. Jumlah grup kita itu kan ada 5 gini ya. Yang 5. Kemudian ini berarti sama aja dengan ini mean square errornya itu adalah 20 ya, D23 sama dengan ini ya. Tapi kita perlu akar di square root dari degree of freedom error yang kita bagi dengan 5. Oh sorry, mean square error bukan freedom error ya. Square errornya itu 8, nah ya 1, 2. Nah kemudian kita akan hitung tuki. Nilai tukinya itu adalah ini bagi dengan standar error. Jadi semua nilai yang ada di sini dibagi standar error itu akan nilai tuki kita yang akan kita bandingkan dengan nilai itu critical dari tuki. Ini untuk melakukan ini saya hapus. Caranya adalah dengan absolute difference ini ya kita bagi ini, tapi yang ini kita kunci. 11-nya kita kunci. Oke, terus kita drag aja ke bawah. Jika dia hasilkan ya. Terus nilai ini kita akan bandingkan dengan nilai kritis ya, di critical. Di critical itu kita dapat dari tabel ya, tabel untuk statistik key. Jadi ini yang perlu diketahui, grup kita ada 5, alfa yang kita pilih 0,5, derajat kebebasan errornya 20 yaitu yang ada di sini. Dan key criticalnya berapa ini? Nah, key critical itu kita bisa hitung, cari aja di internet, tabelnya ada, atau Anda bisa ke kalkulator yang ada di sosi statistik ini ya. Nah, ini Anda bisa ini untuk menghitung nilai key ya. Jadi kalau misalnya kita punya grup kita itu ada 5 grup uji, kemudian derajat kebebasan error tadi kita 20, itu kita bisa hitung key criticalnya. Untuk confidence level atau untuk nilai alpha 0,5 itu nilainya adalah 4. Confidence levelnya 0, sorry, nilai alfanya 0,1 yaitu confidence level 90% itu kritik 9. Nah, kita pilih nilai alfa kita 0,05, kita ambil 2. Masukin ke sini. Jadi untuk ini nilainya 4,2. Ini yang penting sebenarnya. Ini yang 4,23. Ini key critical itu adalah berarti 4,23 yang akan kita bandingkan dengan key dari data. Key dari data. Nah, di sini kalau dia itu key dari data itu lebih besar dari 4,23, maka dia itu berarti reratanya beda ya. 15 dan 20% itu beda hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya ambil contoh yang ada di sini yang banding 15 sama 35 itu key criticalnya, key nya atau key dari datanya itu lebih kecil dari 4,3, maka dia itu dianggap sama. Nah, ini bisa kita lihat dari hasil yang ada di. Jadi kalau kita berdasarkan ini, misalnya kita ambil contoh yang beda nih. Ambil contoh yang beda itu adalah ini. Kita bandingkan antara
yang 15 atau kita ya, kita lihat yang 15 versus 20 itu nilai Tuki tesnya adalah 4,41 ya. Jadi saya bandingkan yang 15% dengan 20% ini ya. Jadi sebaran data ini dan sebaran data ini. Di sini kita bisa lihat 4,41 itu di atas 4,23 nilai kritis kita yang kita peroleh dari tabel tadi untuk 5 grup dan derajat kebebasan error 20 nilai dan nilai alfanya 0,05. Nah, ini kalau ini di atasnya berarti sebenarnya antara 15 dan 20 ini sebaran data yang menghasilkan nilai rata yang berbeda dengan tingkat keyakinan 95%. Kemudian cek lagi antara 15 dengan 25. 15 yang ini dengan sebaran yang 25. Itu nilai Tuki dari datanya perbandingannya itu adalah 6,14 yang di atas 4,23. Artinya di sini dia beda. Yang sama contohnya antara 15 sama 35. Di sini 0,78 jauh di bawah 4,23. Jadi yang 15 perbandingan 15 dan 35 ini ternyata itu sama ya. Jadi data 15 percentage yang 15 dan percentage sama. Nah, ini caranya gimana? Otomatis membedakan sama dan beda. Anda bisa teliti satu-satu terus cek, oh ini sama. Oh ini di atas, ini di atasnya ini berarti ini beda. Ini di atasnya ini berarti beda. Ini di atas ini berarti beda ya. Terus ini di bawah ini berarti sama. Ini sama. Ini 20 sama 25 itu eh, nilai key datanya itu di bawah key dari teori, maka dia sama. Jadi kita bisa lihat 20 dan 25 sama. Di antara dan ini tuh efek dia sama, nggak ada bedanya secara statistik ya. Jadi mau nambah mau pakai cotton yang 20% atau 25% itu hasilnya sama aja. Kemudian yang sama mana lagi? Misalnya 25 dan 30 ini sama. 25 dan 30 walaupun di sini kelihatannya selisih, ada selisih yang lumayan kelihatan, itu ternyata secara statistik dianggapnya sama gitu. Karena nilai tukinya itu adalah di bawah nilai, sorry, key datanya di bawah nilai key dari teorinya ya. Jadi dia di bawah. Jadi sebenarnya 25 dan 30 itu sama. Nah, di sini ada cara untuk kalau Anda ingin melakukan ini secara otomatis gitu, kita bisa pakai, kalau misalnya ngurutin beda dan sama dan sebagainya, itu Anda bisa pakai logical aja ya. Jadi misalnya ini saya bersihkan dulu datanya, oh gitu. Nah, ini kalau Anda mau secara otomatis, Anda pakai yang logical statement, dipakai if ya gitu. If, jika, nah, jika di sini Anda bisa lihat masukannya ada tiga, logical test, kemudian nilai jika benar, dan nilai jika logical testnya salah. Nah, kita lakukan di sini jika ini namanya kolom key to key ini atau key dari data itu lebih besar daripada key critical, jika itu lebih besar, jika L11 lebih besar daripada M11, maka kita akan munculkan tulisan beda ya, karena lebih besar itu kalau dia ternyata salah berarti lebih kecil atau sama dengan, kita anggap dua nilai ini sebagai sama gitu. Kurung tutup, kemudian kita klik enter. Nah, ini beda, kemudian Anda udah drag aja ke bawah, yang beda akan beda dan sama akan lebih kecil akan sama gitu. Yang lebih besar akan beda, yang lebih kecil atau sama dengan akan dianggap sama. Nah, di sini ada cara untuk menampilkan dia melalui tabel gitu. Sih lah to key test. Label to key test itu yang sama dikasih huruf yang sama. Kayak yang di bawah. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita urutkan dulu yang ada di sini. Ini kita mau urutin dia mulai dari yang paling kecil sampai paling besar ya. Kecil di atas, paling besar di bawah. Kita akan sort smallest to largest ini ya. Kita expand supaya kolom sampingnya kena gitu. Nah, ini udah di expand yang ada.
Nah, kita lihat di sini apa namanya? Yang 30 itu adalah yang paling besar ratanya. Kita bisa lihat di sini 30 itu paling besar ratanya, kemudian yang 25, kemudian yang 20. Baik, ternyata kalau kita lakukan ini disortasi langsung di sini, ini nilainya jadi berantakan ya. Jadi karena dia tadi merefer ke urutan yang ada di sini, jadi kita balikkan gitu ya, sehingga nilainya ini tidak berubah ya, sama ya. Jadi kita nggak akan lakukan ini di sini, tapi kita akan labeli, kita copy paste yang ada di sini ke bawah, yang ada di sini ya. Ya, saya kasih label gitu ya. Nah, labelnya mungkin saya itu gitu akan saya dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah saya urutkan apa namanya yang di atas. Kan yang urut ya 15 sampai 30 urut, cuman untuk minnya kan dia tidak urut. Nah, kita urutkan, kita bisa ke bawah ini C sini ya. Sorry. Ya. Oke, nah udah. Jadi ini kan eh, ratanya belum urut. Kalau kita mau urutkan rata, kita bisa blok di sini. Terus habis itu kita home, dan kita pilih fungsi sort. Sort smallest to largest, kemudian expand selection. Sehingga di sini udah urut ya. Ya udah. Nah, sekarang caranya adalah kita mulai dari yang paling besar dulu. Rata yang paling besar itu yang dari 30. Gambar di sini. Rata paling tinggi itu dihasilkan dari cotton yang 30%. Nah, di sini kita kasih nama label A, berarti dia masuk ke grup A. Nah, berikutnya kita bandingkan apakah antara yang 30 dengan 25 itu sama atau tidak. Jadi kita lihat 30 dengan 25. Ini 25 sama 30, berarti yang ini. Ya. Kalau kita lihat di sini ternyata mereka sama gitu. Jadi antara 30 dan 25 itu dihitung sama, maka di sini dia memiliki label yang sama, berarti dia masuk kelompok A gitu ya. Nah, terus habis itu kita cek antara 30 dengan 20 apakah sama. Antara 30 dan 20 ini secara statistik sama atau tidak ya. Jadi kita cek 20 dan 30 berarti yang ini. Yang ini ternyata di sini beda. Kalau beda berarti kita ini masuk label baru ya. Masuk label baru yang namanya label apa? Labelnya itu kita kasih nama label B. Ini masuk grup yang berbeda dengan grup yang A. Oke, berarti kan kalau ini udah beda, 30 dengan 20 aja udah beda, pasti dia beda dengan 35 dan 15. Oke, ini langkah pertama. Dapatkan dua grup ya. Jadi ini masuk grup yang sama. Ini adalah grup A, tapi ini sama ini antara 30 sama 20 itu grup yang berbeda. Ini masuk grup A, tapi ini masuk grup B. Nah, masalahnya 25 ini masuk ke grup B juga enggak. Jadi dia bisa menjadi anggota dari dua grup kelompok. Oleh karena itu kita lihat perbandingannya antara 25 dan 20 gitu ya. Nah, perbandingan antara 25 dan 20 ini kita bisa lihat dari 20 versus 25 gini ya. Jadi kita ini ternyata dia itu sama gitu. Ya, karena dia sama maka
25 ini masuk grup B juga. Dia masuk grup B juga. Nah, sekarang berarti 25 dan 20 itu sama-sama grup B. Sekarang kita bandingkan 25 dengan 35. Apakah 25 dan 35 itu sama juga atau enggak? Kalau sama, maka yang 35 masuk grup B. Kita bandingkan 25 sama 35. 35 yang seperti ini, kita lihat dia beda. Karena dia beda, berarti dia masuk grup yang berbeda. Dan di sini kita kasih grupnya itu sebagai grup C. Kita kasih dia sebagai grup C. Nah, sekarang kita lihat, kita udah punya 3 buah grup di sini ya. Jadi di sini ngegrup jadi satu, kemudian ada irisan grup di sini, ini grup jadi satu. Satu grup min latarnya kita bisa anggap sama, dan ini kita bisa anggap sama. Kemudian dengan yang 35 ini membentuk grupnya sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah 35 ini satu grup dengan 20 atau enggak? Kita ketahui, kita cek antara 20 sama 35 ya. 20 sama 35, kita cek di sini. Ternyata dia sama di satu grup. Sehingga 20 itu kita bisa kasih label C di sini. Kasih label C ya. Jadi kita udah dapat 3 grup di sini sekarang ya. Jadi grup A yang paling besar, kemudian grup B itu adalah yang ini. Kemudian grup C itu adalah antara 20 sama 35. Ini untuk satu grup C gitu. Nah, sekarang kita mau bandingkan apakah 20 ini satu grup dengan yang 15 ya. Apakah 20 ini satu grup dengan yang 15? Oleh karena lihat 15 versus 20 yang ada di atas, ternyata dia beda. Ini ternyata beda. Ya, dia membentuk grup baru di sini. Dan grup barunya itu kita akan kasih nama sebagai grup D ya. Jadi 20 dan 15 itu grup yang beda ya. Grup ini sama ini beda. Jadi dia paling kecil yang 15 ratanya. Tapi apakah yang 35 itu sama dengan 15? Apakah sama dengan 15? Cek di sini 15 dan 35. Ternyata dia sama. Dia masuk satu grup yang sama sehingga 35 ini memiliki juga grup yang sama di D. Nah, ini adalah label tuki kita. Jadi kita tahu bahwasanya di sini ini sama aja. Dia misalnya kalau di sini masuk kualitas yang paling bagus, ini bisa masuk kualitas bagus. Tapi di sini dia batas karena dia juga masuk ke kualitas ranking 2 gitu ya. 20 dan 2. Antara 20 dan 25 itu masuk B, karakteristik B. Tapi kalau kita mau yang kualitas paling bagus, sebenarnya 25 ini batas ya, karena dia itu masuk di grup A ya. 30 dan 25 ini masuk ke, tapi di sini dia juga masuk ke grup B gitu. Dan grup C-nya itu adalah antara 20 dan 35 ya. Jadi 20 dan 35 ini sama. Terus 35 dan 15 ini sama, tapi antara 15 dan 20 itu beda ya. 20 itu lebih di atasnya ya. Antara 15 dan 20 itu tidak beda grup ya. 20 itu grupnya masuk B, grup B dan grup C, yang di sini grupnya itu adalah grup D. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya perbedaannya tuh di situ. Jadi lakuan Katten itu ternyata paling tinggi itu ada di meningkatkan tensile strength di 30, tapi dia juga masih satu grup di sini. Jadi sebenarnya kita masih juga karena dia masuk di satu grup yang sama, yaitu grup A, yaitu grup rata tertinggi gitu. Ya, jadi itu kita bisa gunakan untuk ambil keputusan apakah kita mau ambil campuran yang 2 atau 25 gitu. Misalkan 25 ini masuk range A gitu, untuk daerah min tertinggi, sedangkan pengurangan cotton 25% itu hemat biaya yang sangat tinggi, tapi dia masih masuk range A, maka pilih yang 20%. Misalnya yang 30% cotton itu menghasilkan. Jadi kita bisa gunakan hasil ini untuk memantau ketika kita sandar si suatu misalnya pabrik, atau bahkan bisa digunakan untuk kita kesimpulan ketika kita melakukan eksperimen di bidang farmasi ya, karena ini berlaku umum gitu. Misalkan Anda bayangkan kalau misalnya persentase zat aktif itu
terus di sini efikasi gitu misalnya. Di sini kita bisa melihat kita zat aktifnya nggak harus yang di kalau kita pakai yang 35% yang lebih mahal ternyata efikasinya turun gitu. Malah di maksimal dan 25 pun oke gitu. Nah, oke, sekian dari saya. Sih kita sambung berikutnya. Pesan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.